Kita senyum dulu ya, mudah-mudahan senyum kita bernilai ibadah dan dijadikan sebagai rasa syukur kita. Yang kedua, uh, kita kembalikan ke 6 syarat dalam menuntut ilmu. Ali bin Abi Thalib berkata dalam kitab Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menyebutkan ala la tanalul ilma illa bisitah, tidak ada 6 syarat untuk menuntut ilmu. Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah kesungguhan, yang ketiga adalah kesabaran, yang keempat adalah investasi atau modal, kemudian ada bimbingan guru dan waktu yang lama. Untuk kecerdasan ini adalah kecerdasan yang dihasilkan dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecerdasan dari ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk mencapai kecerdasan itu apa? Belajar ya. Kalau kita nggak tahu ya belajar. Kalau kita butuh ilmu, datang ke majelis ilmu. Kalau kita nggak pede, maka cari tempat gimana supaya kita bisa pede. Ini yang pertama, kita butuh kecerdasan dalam menuntut ilmu. Kalau kita merasa belum cerdas, ya gali potensi yang ada pada diri kita. Kecerdasan kita itu beda-beda ya. Ada yang cerdasnya itu cerdas ngomong, pintar ngomong ya. Ada yang cerdasnya itu cerdas di bidang musik. Ada yang cerdas kinestetik, cerdas dalam bergerak. Ada yang cerdas macam-macam pokoknya. Ada 9 kecerdasan. Nah, teman-teman yang tahu cerdasnya di bagian apa? Kalau cerdas nyontek termasuk kecerdasan bukan? Bukan ya. Cerdas korupsi bukan ya. Artinya cerdas itu adalah segala sesuatu yang membuat dia dekat kepada Allah dan hasil dari kecerdasan itu dia berikhtiar. Jadi sebelum dia mendapatkan kecerdasan maka dia ikhtiar. Pada saat dia mendapatkan kecerdasan maka dia ikhtiar. Jadi ikhtiar ini menjadi sebab akibat kecerdasan seseorang. Yang kedua adalah kesungguhan, ya bersungguh-sungguh. Apa tuh sebuah mahfuzat apa bersungguh-sungguh itu majad dawajat ya, majad dawajat. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran. Harus sabar kita dalam menuntut ilmu karena nanti kita akan mengarah ke sini, nanti kita akan mengarah ke sini, nanti kita akan mengarah ke sini. Ada orang yang pada saat dia menuntut ilmu tidak memiliki kesabaran, maka kesungguhannya akan hilang. Ada yang dia tidak memiliki kesabaran, maka kecerdasan akan hilang. Maka kesabaran ini menjadi pondasi dasar sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu. Sabar, ya, karena hidup itu penuh dengan proses dan prosesnya ini membutuhkan kesabaran. Tapi gak cukup dengan sabar, maka ditopang dengan kesungguhan. Sabar dengan sungguh ini harus sama-sama seiring sejalan, ya. Kalau sabar dengan sungguh dimiliki, maka insya Allah kecerdasan akan didapati. Kemudian dia akan memiliki modal. Ya, kalau bicara investasi, masalah uang mungkin ya, masalah infak. Ya, teman-teman di sini diberikan apa namanya, atau di setiap majelis itu diberikan pilihan, pilih infak terbaik atau doa terbaik. Kalau memang punya untuk infak terbaik, maka itu namanya investasi. Kalau dia punya doa terbaik maka itu namanya modal. Ya, modal itu abstrak ya, tidak nyata, tapi kalau investasi itu nyata. Pengorbanan juga modal ya, karena pengorbanan itu tidak bisa dilihat hanya dengan keringat. Kalau misalnya teman-teman lari, keringatan itu tidak bisa dikatakan sebagai pengorbanan, karena pengorbanan itu didapat dari niat ya. Kemudian yang keempat adalah bimbingan guru. Teman-teman tidak bisa belajar tanpa bimbingan guru. Belajar apapun, ya, kecuali hal-hal yang sifatnya naluriah. Naluriah itu seperti apa? Makan dengan tangan kanan. Paling juga orang tua kita itu ngasih tahu kalau makan pakai tangan kanan, ya. Kalau minum pakai tangan kanan. Kalau pakai baju itu sebelah kanan dulu, ya. Itu memang ilmu tapi tidak didapatkan tidak melalui bimbingan guru, ya. Tapi itu turun temurun ya dari orang tua kita. Kalau orang tua kita cuek masalah ini, makan nggak apa-apa lah pakai tangan kiri, yang penting sekali-sekali, maka kita akan biasa makan dengan tangan kiri. Kalau orang tua kita cuek dengan masalah pakai baju, gimana nggak apa-apa, sebelah kiri aja duluan nggak apa-apa ya, yang penting pakai baju. Maka kita akan pakai baju dengan tangan kiri. Maka bimbingan guru sangat penting ya teman-teman dalam kita belajar ilmu, apalagi ilmu agama. Kemudian yang terakhir, waktu yang lama. Yang dimaksud dengan lama adalah proses ya. Teman-teman kalau belajar sesuatu pengen yang instan,
jangan berharap akan awet ya, karena sesungguhnya instan itu tidak akan instan. Yang instan didapatkan akan instan hilangnya gitu ya. Yang instan didapatkan akan instan juga hilang. Padahal mie instan saja itu kita bisa nikmati uh, dengan proses kan ya. Nggak bisa mie instan begitu beli langsung jadi langsung makan, enggak. Kalaupun kita beli ke warung warung apa namanya, warung mie misalnya, maka ya yang jual harus tetap memasaknya. Ya, itulah instan ala manusia ya. Kalau instan ala Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Subhanallazi bihi ma kuntu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya. Oke. Pada kesempatan ini saya akan membahas 20 pertanyaan dulu karena ada 20 pertanyaan yang masuk. Setelah tadi maghrib saya cek ada pesertanya 48 ya. Dan pertanyaannya nambah. Nah, karena pertanyaannya nambah jadi saya cukup membahas yang 20 saja. Sebelum kita masuk ke materi ya, karena ini saya lihat pertanyaannya ada yang berhubungan, ada yang tidak berhubungan. Yang tidak berhubungan jawabannya ada yang sudah saya bahas ya. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang ternyata dia tidak menerima kekurangan istrinya? Ya, dia tidak menerima kekurangan istrinya. Kekurangan istrinya baru diketahui saat sedang menjalani rumah tangga. Oke, ini pertanyaan pertama. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pada saat kita menikah, maka yang harus kita lakukan adalah menerima, ya, menerima. Kenapa demikian? Karena menikah itu adalah bagian dari apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan. Apa harus menerima, Ustaz? Ya, apa harus menerima termasuk kekurangannya? Betul sekali, menerima kekurangannya. Berarti kita harus pasrah begitu aja? Oh, enggak gitu ya. Nanti akan ada proses di mana kekurangan tersebut bisa jadi kelebihan, kelebihan bisa lebih kuat lagi, ya. Maka kalau misalnya bagaimana cara menghadapi pasangan yang ternyata dia tidak menerima kekurangan istrinya, ini adalah pertanyaan yang muncul dari pasangan baru ya biasanya, karena pasangan baru itu jangka waktunya 5 tahun ya, 5 tahun. Pasangan baru ini jangka waktunya 5 tahun, belum memahami pasangannya, termasuk bagaimana memahami siapa namanya suaminya itu, pola komunikasi bagaimana, kemudian cara menghadapi masalah bagaimana, cara memandang sesuatu masalah itu bagaimana ya, karena laki-laki dan perempuan itu berbeda tentunya ya. Ini pertanyaan pertama ya. Kalau saya jawab maka jawabannya adalah by proses nanti ya. Bagaimana cara menghadapinya, nanti proses itu akan membuat penanya ya, saya tidak menyebutkan namanya, dan namanya juga bukan mawar ya, bukan mawar namanya ya. Ya, penanya harus ya mencoba menginventarisir ya, ya, menginventarisir yang penanya harus lakukan adalah yang pertama adalah menginventarisir atau mendata. Maaf ya, saya pakai tulisan steno di sini. Mendata kekurangan, ya, kekurangan yang dimaksud, ya. Kekurangan yang tidak diterima oleh pasangan ini apa aja, didata aja, ya, didata. Kemudian yang kedua mencari sebab, ya, mencari sebab tidak sukanya dari kekurangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pelan-pelan memperbaiki. Oke. Namanya kelebihan atau kekurangan itulah bagian dari karakter, ya, bagian dari karakter. Maka karakter itu tidak bisa apa namanya, dirubah ya, begini yang bolak-balikan tangan seperti itu saja tidak bisa. Karakter dirubah dengan proses dan dengan penekanan. Arti penekanan adalah aturan ya. Tentu aturan yang dimaksud adalah bagaimana supaya kekurangan tersebut bisa dievaluasi secara berkala. Ya, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi ketakutan ketika akan menikah karena pernah melihat orang tua melakukan KDRT atau pernah bercerai? Baik, ini dinamakan gamophobia. Ya, gamophobia adalah kecenderungan seorang laki-laki atau perempuan yang dia
kemudian membatasi diri untuk menjalin komitmen sehingga dia tidak mau menikah ya. Sebabnya yang paling banyak adalah trauma. Karena ini trauma, maka cara mengatasinya ya berhubungan dengan konsultasi ya dengan psikolog atau konsultasi dengan orang-orang yang kira-kira bisa membuka dada lebih lapang ya, seperti itu ya. Orang-orang yang menderita agorafobia ini cenderung tertutup, yang pertama. Yang kedua cenderung kalau tadi tertutup itu bukan sekedar menutup diri buat laki-laki, bukan, tapi menutup diri buat ajakan ya, buat komitmen. Walaupun misal dia dekat dengan perempuan ini dekat dengan laki-laki, kemudian sekedar teman jalan misalnya ya, kemudian diajak menikah, maka dia tidak akan mau ya. Kalau jalan oke, tapi kalau menikah tar dulu ya. Ini namanya gamophobia. Kenapa demikian? Karena yang ada di benaknya, yang ada di mindsetnya adalah nanti kalau aku nikah maka dia akan seperti ayah ya, akan seperti orang tuaku yang ribut ya, yang sering ribut, yang KDRT dan seterusnya. Jadi bayangannya ya samalah kalau misalnya dulu ada cinta monyet ya, kalau perempuan habis putus dikecewain berkali-kali, langsung ya mengambil kesimpulan semua laki-laki sama. Semua laki-laki sama dengan laki-laki kalau misalnya habis dikecewain sama perempuan kemudian berkali-kali ya, dan dia akan menyimpulkan semua perempuan sama ya, semua perempuan sama ya. Ini namanya fobi ya teman-teman. Fobi itu obatnya adalah secara psikologis ya, diatasi secara psikologis, ada treatmentnya sendiri. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ya teman-teman, saya ngejar waktu ini ya. Gimana supaya 20 pertanyaan ini bisa disampaikan dengan baik jawabannya, maka saya cepat-cepat ngomongnya. Bagaimana cara membedakan antara jawaban dari nafsu dan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Oke, ini pertanyaan yang cukup sering yang kita lihat, saya dengar ya, tentang jawaban ya. Jawaban apa nih? Jawaban istiqoroh. Manusia memiliki 3 potensi ya. Manusia memiliki 3 potensi. Yang pertama apa? Sebelum manusia ke setan dulu lah ya. Ke setan atau sejenisnya, setan atau jin. Jin memiliki hawa nafsu. Ya, kemudian malaikat memiliki apa malaikat? Coba. Malaikat memiliki apa? Ketaatan, Ustaz. Ya, ketaatan. Ya, ketaatan. Ya, ini hawa nafsu. Kemudian manusia. Ya, manusia adalah kolaborasi antara sifat setan dengan sifat malaikat. Ya, sifat setan dengan sifat malaikat. Maka fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Fujur ya dan takwa. Ya. Fujur ini berhubungan dengan hawa nafsu ya. Fujur ini berhubungan dengan hawa nafsu, sedangkan takwa ini berhubungan dengan ketaatan. Ya, seperti itu. Manusia seperti itu ya. Nah, karena sifat nafsu adalah mengajak kepada keburukan, ya, sifat nafsu adalah mengajak keburukan. Sebenarnya dalam Al-Quran itu ada 3 jenis nafsu ya, teman-teman. Ada 1, 2, 3. Ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah bisu, kemudian ada nafsu mutmainnah. Ya, lawamah ini adalah nafsu yang dia bisa melakukan positif dan negatif. Artinya ajakan dalam jiwa yang dia bisa melakukan hal positif dan negatif. Kemudian ada amarah bisu, adalah ajakan untuk berbuat negatif. Sedangkan mutmainnah adalah ajakan untuk dia berbuat positif. Ya, kira-kira kita ada di mana? Ya, bagaimana cara kita membedakan jawaban dari Allah? Ini jelas sekali jawabannya, bahwa setiap jawaban yang
mengkiblatkan pada nafsu, maka dia akan mengajak kepada hal yang negatif. Sedangkan jawaban yang muncul dari Allah, maka dia akan mengajak kepada lebih positif. Ya, saya kira cukup jelas yang dimaksud dengan negatif itu apa? Ya, yang membuat keimanan turun, dia melamun misalnya. Kemudian dia lebih suka memandang foto apa chat dari lawan jenisnya, ya ini dari nafsu ya. Jadi kalau misalnya dia terus memaksakan, misalnya sudah dapat jawaban istiqoroh, ih masa sih dia sih ya misalnya, uh, kayaknya enggak dia deh, aku pilihnya si B misalnya gitu ya. Nah pilihan ke B ini karena hawa nafsu, karena memaksakan. Allah sudah memberikan jalan, yakni memilihkan A, jawabannya A, tapi tetap memaksakan untuk B. Dan teman-teman dalam mencari jawaban dari istikharah ini bukan sekedar dari kita, bukan kita sebagai pelaku yang sholat istikharah kemudian kita mendapatkan jawaban, tapi orang tua kita juga boleh untuk sholat istikharah ya, dan kemudian orang tua kita itu nanti akan mendapatkan petunjuk ya. Jadi bukan dari kita ya, bukan mesti dari kita. Kita lanjutkan ya. Apakah termasuk fitnah jika pasangan kita malah melalaikan dalam beribadah? Contohnya, sebelum menikah rajin tahajud, tapi setelah menikah ya malah sebaliknya. Nah, ini saya garis bawahi ya. Oke, ini banyak sekali terjadi ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali terjadi ini. Gimana tuh ya? Sebelum menikah rajinnya luar biasa ya. Apakah rajinnya tuh gara-gara doanya sepertiga malam tuh pengen doain dia doang gitu ya, setelah mendapatkan kemudian ya udahlah ya, gue udah dapet dia misalnya gitu ya. Nah ini hal yang semestinya kita hindari. Maka apakah itu termasuk fitnah ya? Fitnah itu adalah ujian ya. Fitnah itu bagian dari ujian. Jadi bahasa ujian itu ada yang namanya bala, ada yang namanya fitnah ya. Ada juga yang kemudian nanti termasuk ke dalam ujian tuh azab. Kalau azab itu sesuatu yang membuat dia buruk gitu ya. Tapi kalau misalnya ada fitnah, kemudian ada bala ya, maka ini sifatnya adalah membangun ya. Sedangkan fitnah, kalau bala tadi sifatnya membangun, kalau fitnah sifatnya tergantung lawannya. Misalnya begini, suami itu sebelum menikah itu baik banget ya, baik banget ya, baik banget gimana, kelihatan soleh ya, ya kelihatan soleh karena apa? Karena memang aktif di komunitas Islam misalnya begitu ya. Tapi ternyata setelah menikah ya udah tahu dalemannya, maksudnya daleman ada kegiatan sehari-harinya, oh ternyata dia tuh kalau sholat sering telat ya, kalau sholat seringnya jam 3 sholat zuhur jam 3 ya, sholat asar jam 6 ya, sholat maghrib jam 7 ya, sholat isya jam 4 ya. Katanya sebaik-baik sholat isya itu di akhir waktu. Padahal yang dimaksud dengan di akhir waktu sholat isya adalah di tengah malam. Ya itulah jika mengambil hadis yang setengah-setengah ya teman-teman. Jadi termasuk fitnah nggak? Iya termasuk fitnah jelas ya. Karena apa? Karena yang ya walaupun kita di awalnya itu merasa yakin dengan pilihan kita, tapi yakin tuh ya secara manusia kita memilih, pertama melihat, kemudian kayaknya soleh ya, kayak soleh ya, boleh kita memandang seperti itu, kayaknya soleh, tapi selebihnya kita minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya tunjukkan yang terbaik ya, seperti itu kan ya. Kalau misalnya ternyata Allah menunjukkan keburukannya sebelum menikah, alhamdulillah. Tapi bahayanya tuh nanti pada saat menunjukkannya setelah menikah. Kenapa bisa bahaya? Karena nanti akan dibahas ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, visi dan misi seperti apa yang baik untuk membangun rumah tangga. Pertama kita pahami dulu arti visi. Ya, visi itu apa? Ya, coba ada peserta yang mau jawab visi? Oke, ya saya anggap jawabannya dalam hati ya. Visi adalah bagaimana cara kita memandang. Oh, Irfan, coba Irfan apa Irfan? Lanjut aja dulu Ustaz. Saya pernah sih bikin visi misi, cuman takutnya tuh
bukan ini gitu bisanya teh, Oh, bisi coba. main game. Irfan pernah bikin CV gitu ya? Enggak sih, ditanya gitu, visi misi nikah kamu apa gitu. Ya saya Ah, coba. jawab lupa, intinya emang gini sih. eh Apa ya? Ini takut salah ya, tapi kalau salah Boleh, tolong. boleh, boleh, boleh. Silakan share aja. Eh, Menjadi keluarga yang walaupun misalnya nih, saya tuh nggak hafiz atau calon nggak hafiz, tapi seenggaknya tuh menghasilkan sesuatu yang calonnya apa sih, anaknya tuh hafiz, atau misalnya tuh itu satu sih yang saya tulis ya, pada itu teh bener-bener ngarang satu, jujur aja ngarang gitu. Saya bingungin isinya tuh apa. Terus kalau misalnya nggak kesampaian yang itu, seenggaknya kita lakuin sesuatu yang nggak apa sih, yang Allah sukai gitu. Kayak misalnya kalau misalnya belum bisa kayak gitu, lakuin sesuatu misalnya sunahnya pas sudah nikah tuh sunahnya, dan itu tetap ketika kita masih lajang gitu, Ustaz. Karena kayak misalnya yang tadi itu ada pertanyaan yang kalau misalnya tiap sebelum nikah sering tahajud, pas sudah nikah kok jadi enggak gitu kan, itu jadi pertanyaan. Maksudnya tuh dia cuman Ya, gitu, ya. pas maunya aja gitu. Gitu sih. Oke. Terima kasih, Irfan. Alhamdulillah, Ya, ya. Dapat gambaran ya dari Irfan. Jadi, coba saya sempurnakan ya. Rinaldi, tahan dulu ya, tahan ya. Baik, Ustaz. Ya, saya takut di Smackdown nanti nih. Ini yang mau menambahkan juga, Ustaz. Oh iya, nanti beres ya. Masih banyak pertanyaan, ada 20 ini, 15 lagi ya. Ya, visi itu bagaimana cara kita memandang tujuan ke depan. Lihat surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Surat Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18 menggambarkan bagaimana kita harus punya bekal. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, ya. Berbekal, kita harus punya bekal, dan bekal ini dimakan dengan visi, ya. Bekal ini dimakan dengan visi. Hidup itu, teman-teman, ada dua. Yang pertama motivasi, yang kedua tujuan, ya. Motivasi ini dinamakan dalam bahasa agama niat, ya. Kemudian tujuan adalah ya tujuannya ya Allah gitu ya. Artinya niat dan Allah ini harus sama-sama ada dalam kehidupan kita. Maka visi misi seperti apa yang baik untuk membangun rumah tangga, visi misi yang tidak memalingkan niat baik dan tidak memalingkan Allah sebagai tujuannya, begitu ya. Nah, mungkin nanti akan lebih detail di pelatihan khusus ya. Bagaimana cara kita tahu sifat perilaku calon pasangan kita seperti apa? Ya, bagaimana cara mengatasi jika pasangan tidak sesuai dengan yang diharapkan? Ya, nanti kita akan lihat. Tapi untuk kita mengetahui sifat perilaku calon pasangan, maka ada banyak caranya. Kalau misalnya kita ikut kuliah psikologi misalnya, atau kita ikut kajian pranikah, ini ada babnya nih ya. Ada babnya, nanti kita belajar tentang Mars versus Venus ya. Sifat perilaku calon pasangan ya, sifat dasar ya, bagaimana perilaku dasar laki-laki, perilaku dasar perempuan, nah ini akan dipelajari ya. Kemudian pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menghadapi pasangan yang selalu berbeda pendapat ya, karena berbeda cara pandang terhadap suatu masalah. Oh jelas, yang namanya pasangan, kalau pasangan kita adalah laki-laki ya, itu ya beda pendapat dengan perempuan, karena laki-laki dan perempuan saja di jalanan itu berbeda ya, cara bagaimana bisa, gimana nih Kang Jujun ya, ya laki-laki dan perempuan di dalam perjalanan saja beda ya. Kalau misalnya laki-laki menikmati perjalanan, kalau perempuan pengennya buru-buru dalam perjalanan, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita tanya bagaimana cara menghadapi pasangan yang selalu berbeda, justru harus bersyukur ya. Karena apa? Karena perbedaan tersebut membuat kita bisa belajar ya. Kenapa bisa berbeda, dan kita bisa meyakini apakah yang kita miliki ya, argumen yang kita punya itu adalah argumen yang bisa diterima oleh orang lain, argumen yang betul secara agama, betul di mata pasangan, dan pasangan juga harus punya pandangan seperti itu. Apakah pendapat saya, kata pasangannya, itu sesuai dengan cara pandangnya ya.
Jadi kalau misalnya kita tanya bagaimana cara menghadapi pasangan, ya hadapi saja. Namun juga pertanyaannya bagaimana cara menghadapinya, ya hadapi, ya hadapi, ya hadapi dengan dua hal, ya syukur dan sabar, ya. Ya syukur kalau bisa diomongin, ya sabar kalau nggak bisa diomongin. Yang ke-8 panjang banget ini ya. Oke, ini kayaknya saya kasih jawaban private saja ya. Oke. Yang ke-9, apakah boleh kita melambungkan satu nama di setiap doa tanpa ada unsur pemaksaan? Ada dua nih pendapatnya ya. Kalau kita belajar fikih tentang doa, maka tidak ada di dalamnya tentang menyebut nama ya, kecuali nama Rasulullah ya. Adab doa itu apa? Yang pertama menyebut nama Allah, kemudian bersalawat, kemudian meminta ampun, kemudian hajatnya. Nah, sedangkan hajatnya ini ada yang mengatakan bahwa cukup hajat secara umum, ya artinya umum itu tidak menyebutkan nama, ya. Ada juga menyebutkan boleh menyebutkan nama, ya boleh menyebutkan nama. Masalahnya teman-teman, pada saat kita menyebutkan nama, apakah nama tersebut menjadi Tuhan baru kita? Arti Tuhan baru itu, pokoknya dia, pokoknya dia. Nah ini nggak boleh kalau sudah pokoknya dia. Pokoknya kalau nggak sama dia aku nggak mau. Nah ini udah nggak boleh ya. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kita melambungkan nama, mau sepertiga malam kek, seperempat malam kek, setengah malam kek, satu malam kek. Kalau nama ini menjadi Tuhan baru dalam hatinya, maka tidak diperbolehkan karena sudah masuk ke dalam syirik ya. Macam-macam syirik itu termasuk menyandarkan dirinya kepada nama tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya, hal apa saja yang wajib kita persiapkan? Oke. Yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, karena menikah ini adalah ibadah lahir batin. Menikah adalah ibadah lahir dan batin. Maka persiapannya adalah persiapan lahir batin. Ya. Persiapan lahir, persiapan yang bisa dilihat, ya persiapan yang bisa kita hadapi, ya, yang orang juga bisa melihat kita, ya kita persiapan misal fisik, persiapan finansial, ya fisik, finansial, kemudian persiapan keluarga, ya fisik, finansial dan family. Ini harus siap nih, 3F-nya, ya. Kemudian yang ini ada 2I, ada 3F dan 2I, iman dan ilmu. Ya, ada 3F, ya fisik, finansial dan family, keluarga. Kemudian ada iman dan ilmu. Ini wajib, ya wajib. Kenapa? Karena dengan persiapan ini, ya kita bisa tahu apakah hukum kita menikah. Ya, ini dipelajari dalam fikih, ya fikih nikah. Ya. Ini ada di pertemuan pertama ya di kuliah pranikah Kipran ya. Kipran batch selanjutnya ini saya belum tahu kapan ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada tips agar tidak salah dalam memilih pasangan. Ya udah disiapin dulu ilmunya, nanti kita nggak salah ya. Kalau kita nggak nyiapin ilmunya, ya pasti salah. Ya sama dengan kalau misalnya kita dalam sebuah perjalanan kita harus punya map, kita harus punya peta, kita harus punya tujuan sehingga kita nggak nyasar. Kemudian yang ke-11, kenapa ibadah menikah bisa melengkapi separuh dari iman kita? Ini ada 3 pendapat ya teman-teman ya. Ibadah menikah separuh dari iman. Ya, pertama, ya, yang pertama. Menikah itu seperti tadi saya di awal katakan bahwa menikah itu bisa jadi ibadah terlama ya dan bisa jadi maksiat terlama. Kenapa bisa disebut ibadah terlama? Karena yang menikah adalah orang-orang yang beriman ya. Kenapa bisa disebut maksiat terlama? Karena yang menikah adalah orang-orang yang suka maksiat, sehingga pada saat dua orang bersatu antara yang beriman dengan yang beriman, yang maksiat dan yang maksiat, maka mereka akan melebur jadi satu sehingga ada yang kemudian imannya itu separuh kemudian melengkapi, ada yang kemudian maksiatnya itu separuh kemudian melengkapi.
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita harus kembalikan lagi mindset kita rubah bahwasanya kita mau pernikahan kayak gimana? Apakah pernikahan yang akan kita hadapi adalah pernikahan yang bernilai separuh agama? Kalau misalnya bernilai separuh agama, berarti yang pertama tentu kita cross check diri kita, persiapannya bagaimana, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pernikahan, kemudian persiapan fisik yang tadi tiga F itu, kemudian persiapan yang lainnya, baru kemudian jangan sampai nanti kita punya semacam kesalahan dalam prosedur ya ta'aruf, ya prosedur ta'aruf atau syariatnya. Ya, kemudian ya itu ya yang dimaksud dengan separuh agama adalah dua orang bersatu ya, kemudian saling melengkapi ya keimanan mereka. Nah, masalahnya nanti akan ada seperti antara Asia dengan Firaun. Kemudian Nabi Nuh dengan istrinya, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Soleh dengan istrinya itu sebetulnya Nabi Soleh itu Nabi Ayub ya, Nabi Ayub gembar-gemborin terus supaya ninggalin Nabi Ayub ya, sehingga pelin-pelan dia ya, udah ngapain sih itu sama Ayub ya, dia kan nggak punya apa-apa sekarang ya, dulu memang kaya ya, Nabi Ayub itu kekayaannya sampai 80 tahun ya, jadi orang kaya 80 tahun, kemudian di usia 80 ya beliau itu diberi penyakit, kemudian ada yang mengatakan penyakitnya itu setara dengan kekayaannya, artinya durasinya sama dengan durasi kegemilangannya. Ada yang mengatakan bahwa cuma 40 tahun ya, sampai Nabi Ayub berkata, cukuplah bagiku telah diberikan berlimpah harta, kebahagiaan selama 80 tahun, maka aku menikmati dengan kesabaran ini, kata Nabi Ayub ya. Oke, jadi teman-teman yang dimaksud dengan ibadah menikah bisa melengkapi separuh dari iman kita adalah pada saat kita memang menikah dengan orang yang memang beriman ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 12, ingin menyatu visi misi dalam pola pengasuhan anak. Insya Allah kita akan kaji pola pengasuhan anak diambil dari surat Luqman ya. Insya Allah bulan Agustus akhir ini ya, insya Allah kita akan coba bagaimana pola pengasuhan anak dibahas dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya bagaimana cara seorang akhwat menagih keseriusan ya, tagih aja ya. Tagih itu bisa dengan cara macam-macam. Yang pertama yang saya maksud dengan menagih keseriusannya bagaimana nih ya, apakah dia sudah berjanji, punya komitmen, misalnya komitmen. Oke, kalau misalnya dia punya komitmen, maka tanya saja dengan perantara maupun secara langsung, ya itu diperbolehkan, ya. Namun memang asalnya dengan perantara. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya secara langsung itu nanti ada prosesi bapernya nanti ya, ada proses bapernya sehingga dengan alasan bla 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 diterima aja, akhirnya komitmen diperpanjang. Ya sama lah kalau misalnya punya hutang 1 tahun, ya kemudian ditagih di tahun depan, kemudian yang ditagih ini kemudian berkata, aduh belum punya nih, kira-kira nambah 1 tahun lagi deh ya misalnya, jadi 2 tahun ya. Nah kalau misalnya mau nagih sendiri maka itu konsekuensinya ya akan ditunda lagi nanti. Maka komitmen penting, komitmen ditagih oleh siapa? Oleh keluarganya lah ya, yang paling aman. Ya, boleh. Kemudian ke-14, bagaimana cara menyikapi pasangan yang tidak sesuai harapan, nanti dibahas ya. Kemudian ke-16, bila kita nemui sifat pasangan jelek atau tidak baik, saya tegur malah tidak memihiraukan, tindakan apa yang harus dilakukan? Tindakan yang harus dilakukan adalah mengecek kira-kira yang kita lakukan benar atau tidak. Yang paling utama, apakah kita sudah berakhlak? Ya, apakah kita sudah berakhlak? Ada semacam kaidah dakwah ya, al-qudwah qabla dakwah. Nah, begitu ya. Al-qudwah qabla dakwah artinya contoh sebelum menyampaikan. Kasih contoh dulu ya. Kalau misalnya bisa ibu-ibu nih misalnya rajin ke majelis taklim, kemudian bapaknya nggak rajin ke majelis taklim, kemudian ibunya nyindir-nyindir terus. Nah, ini nggak baik ya. Cara terbaik supaya bapaknya mau ikut majelis taklim, majelis ilmu adalah
dengan mengkaji bersama di rumah ya, saat di rumah kemudian si istri ini baru pulang dari pengajian, ngobrol sama ayahnya, ayah tadi aku dapat kajian begini loh bla 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 bla, ya bukan misalnya, ih kamu mah nggak pernah ngaji sih jadi begini begini. Nah ini akhlak yang tidak baik ya teman-teman, jadi jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang ke-16, yang ke-16, oke panjang juga nih ya. Ini sudah dijawab tadi ya, sudah dijawab. Harus dengan bimbingan guru. Kalau misalnya mau cari, ya cari guru dekat-dekat ya. Tapi saya tertarik dengan ini nih ya. Kata teman akhwat, harus pilih-pilih kajian, soalnya belum tentu gurunya dalam kehidupan sehari itu benar. Oke. Hati-hati ya teman-teman, prasangka seperti ini dapat melahirkan dosa. Ya, kita berprasangka buruk terhadap guru kita, maka keburukan itu yang kita dapatkan. Ya, hati-hati. Kalau misalnya kita berprasangka kepada orang soleh, misalnya, hati-hati karena orang soleh itu dekat dengan Allah. Ya, jadi ikut saja kalau misalnya itu benar, tidak menyalahi syariat, maka ikut saja ya kajiannya. Jangan kita berkata bahwa dia mah nggak begitu ya, misalnya celananya nggak cingkrang misalnya, dia misalnya nggak jenggotan misalnya, ya jangan ya. Yang kita butuhkan adalah ilmunya ya, bukan covernya ya. Oke. Kita lanjutkan, apakah salah melihat calon pasangan dari fisiknya? Oh tidak salah, ya tidak salah. Karena kalau misalnya tidak melihat dari fisiknya, kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan. Ya, artinya gini ya teman-teman, pada saat kita melihat calon pasangan dari fisiknya itu, ini pilihan pertama ya. Kita melihat dari jamaliha ya, dengan kecantikan atau ketampanannya, kemudian nasabnya, kemudian yang keempat adalah keempat dengan agamanya, terakhir agamanya. Sebenarnya agama yang paling penting. Kenapa di belakang? Karena yang tidak mendapatkan perhatian. Padahal agama ini dapat membuat orang tampan, dapat membuat orang bernasab baik, dapat membuat orang dengan akhlak yang baik, begitu ya. Jadi kalau misalnya mau melihat dengan fisiknya ya boleh, tapi nanti cuma dapat fisiknya, hatinya enggak. Hatinya enggak. Jadi ada nggak orang yang fisiknya bagus, hatinya bagus? Banyak ya. Abdurrahman bin Auf misalnya, ya fisiknya bagus. Ibnu Mas'ud ya, fisiknya bagus, hartanya bagus ya, agamanya bagus ya. Oke. Jadi boleh ya, tapi nanti ada syarat dan ketentuannya. Jika saya tak sesuai dengan harapan, apa yang mesti saya lakukan? Oke, nanti dibahas. Bagaimana cara agar bisa menerima pasangan ketika dijodohkan oleh orang tua kita? Caranya adalah berkomunikasi dengan orang tua. Ya, kenapa orang tua memilih dia sebagai jodoh kita? Kemudian diskusi, namanya komunikasi, diskusi ya. Orang tua itu cara pandangnya tentu berbeda dengan kita ya. Yang kita buat supaya kita memahami orang tua dan orang tua memahami kita, gitu. Jadi obatnya adalah diskusi. Ya, tapi kan orang tua tuh kalau ngomong nggak mau ngalah. Oke, betul sekali. Karena pengalaman hidup lebih banyak, maka berikan akhlak terbaik. Ya, akhlak terbaik sekali lagi. Karena kalau misalnya kita melawan terus, yang kemudian terjadi adalah kamu tuh emang cocok sama dia, soalnya kamu sering lawan sama orang tua, dia tuh orang sabar, dia pasti akan ngomong kamu. Nah, gitu deh jadinya. Jadi gara-gara kita sering ngelawan orang tua, akhirnya kita dikasih jodoh yang sabar. Oke, yang ke-20 yang terakhir, ya 15 menit lagi materi nih kita ya. Bagaimana jika kita mendapatkan pasangan ternyata berbeda sifatnya saat ta'aruf? Apa saja apa yang ditampilkan saat ta'aruf dan setelah menikah berbeda. Oke, kita masuk ke materi ya. Karena ini masuk ke dalam materi nih ya, pertanyaan ke-20. Yep. Dari bahasan-bahasan yang tadi ya, kita melihat banyak sekali sebab-sebab yang kemudian saya rangkum menjadi 3 hal ini ya. Sebab yang pertama adalah motivasi dan tujuan. Motivasi dan tujuan.
Teman-teman tahu hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Faman kana hijratuhu, ya, barang siapa yang dia itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan semuanya. Barang siapa yang dia hijrah karena perempuan atau karena dunia, karena wanita yang akan dinikahinya, maka dia akan mendapatkannya. Seperti itu, ya. Jadi motivasi atau niat dan tujuannya sangat penting, ya, sehingga pada saat kita memiliki motivasi dunia, maka kita akan mendapatkan dunia saja, ya. Sejauh apa motivasi dan tujuan yang ada dalam mindset kita, maka sejauh itu yang akan kita dapatkan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan dalam proses. Yang dimaksud dengan proses di sini adalah berbeda dengan syariat. Kalau proses di sini adalah lebih ke fisik maupun psikis. Ya, yang pertama adalah melihat zahirnya saja. Yang tadi saya sampaikan ada pertanyaan tentang zohir, ya. Gimana kalau misalnya lihat fisiknya aja? Oke, ini termasuk ke dalam kesalahan dalam proses. Ya, kesalahan dalam proses. Loh, kok bisa kesalahan? Ya, cinta itu ada dua, ya. Yang pertama cinta dengan hati, ya. Yang kedua cinta pada pandangan mata. Mata ini akan memandang secara fisik, sedangkan hati adalah rasa, ya, seperti itu. Sedangkan yang fisik ini akan pudar fisik. Sedangkan rasa itu bisa pudar, ya bisa turun, bisa naik. Kenapa bisa turun, bisa naik? Tergantung dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu. Antara A dengan B. A ikhwan, B akhwat, ya. Kemudian ini jauh karena apa? Karena dia jauh sama Allah. Antara A dengan B. Oke, secara fisik dekat. Ya kenapa? Karena ya cinta secara fisik lah begitu. Tapi secara hati ini nggak ada kaitannya, ya. Sehingga ada semacam kecurangan, ya, kecurangan hati antara A dengan B, atau A saja atau B saja, ya. Bisa jadi nanti A yang laki-laki misalnya, B yang perempuan, A ini tebar pesona dengan yang lain, bisa jadi misalnya, atau sebaliknya B yang tebar pesona dengan yang lain. Tapi kalau misalnya kita jatuh cinta dengan karena hati, artinya kalau jatuh cinta karena hati ini adalah Allah yang memberikan, ya. Seperti kecerdasan tadi, ya, kecerdasan itu Allah yang memberikan, maka termasuk kecerdasan cinta itu Allah yang memberikan, maka Allah yang akan menggiring, ya, antara A dengan B itu saling berdekatan dan saling menghargai, ya, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, yang ada fisiknya, sampai kemudian mereka ingin saling melengkapi kekurangan tersebut. Artinya kekurangan-kekurangan tersebut ingin supaya tidak terlihat, ya, begitu, ya. Oke. Jadi sehingga orang yang jatuh cinta karena hatinya, karena Allah yang mencurahkan rahmat terhadap hatinya, maka dia akan dekat dengan Allah, sehingga apapun kekurangan yang ada pada diri pasangannya akan diterima dan punya upaya untuk mengurangi kekurangan tersebut. Oke, yang pertama, ya. Kemudian tidak memahami bagaimana kedekatan hubungan dengan keluarga. Pada saat ta'aruf, ya, tanya bagaimana dekatnya dengan keluarga. Ya, jangan sampai sekedar kenal, ya begitu aja, ya, tanpa kenal keluarganya. Udah, aku nggak mau kenal sama keluarganya lah, takut, misalnya gitu, ya. Ini nggak baik, ya teman-teman. Pada saat proses ta'aruf harus kenal dengan keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah luka batin, ya. Luka batin ini berhubungan dengan pola asuh, ya teman-teman. Pola asuh. Misalnya laki-laki yang tanpa ayah, misalnya, dia anak yatim, ya, sejak kecil, maka dia tidak punya sosok ayah, maka dia memiliki karakter peragu, ya, sulit sekali untuk mengambil keputusan. Ya, sebaliknya perempuan kalau misalnya tanpa ibu, dia akan terlihat kuat, ya, Tapi pada saat masuk ke dalam kamar, maka dia akan lemah dan merasa tidak punya siapa-siapa. Ya, misal, ya, ini secara umum saja, secara psikologi umum, ya, begitu. Jadi kesalahan dalam proses yang tiga hal ini, ya. Kemudian kesalahan dalam syariat, ta'arufnya menyalahi syariat. Misalnya apa? Pacaran, ya.
wala taqrabuz zina, ya. Wala taqrabuz zina artinya ya jangan mendekati zina, artinya pacaran, ya. Eh, Cara mendapatkan dengan pacaran misalnya, atau dengan cara-cara kotor seperti itu, maka itu kesalahan dalam syariat. Setiap dosa yang tidak kita istighfari, Allah akan ganti dengan ujian ketidaknyamanan. Nah, setiap dosa yang kita tidak istighfari, Allah ganti dengan ujian ketidaknyamanan dari pasangan kita atau dari keluarga kita. Ini harus ada dalam diri kita, ya. Jadi itulah 3 sebab pasangan tidak sesuai harapan. Orang kita yang bikin kok, ya. Kenapa bisa tidak sesuai harapan? Orang kita yang bikin, ya. Kita yang akhirnya kebanyakan ekspektasi tentang dia, sehingga dia pun punya ekspektasi tentang kita, terlalu berlebihan ekspektasinya, sehingga yang dia dapatkan jasadnya saja, ya, fisiknya saja, ya, bersentuhan, ya, berpelukan misalnya, ya udah cukup. Karena apa? Karena dan tujuannya hanya fisiknya saja, ya, tapi tidak hatinya. Kesalahan dalam proses, ya seperti ini tadi yang saya gambarkan. Kemudian syariatnya dia ada pelanggaran dalam syariat dalam prosesnya, seperti itu. Kemudian yang paling fatal ini adalah gagal paham dengan makna romantis, ya. Romantisnya orang yang sering nonton drakor adalah sebelum pulang kerja ngasih coklat, ya. Pulang kerja bawa sesuatu, ya. Ini romantisnya orang yang sering nonton drakor. Misalnya makan malam pakai lilin, ya, dan seterusnya. Pokoknya ini gaya-gaya orang yang suka drakor. Atau romantisnya orang yang suka dangdut, ya, maka ngajak dia konser dangdut atau nonton film India dan seterusnya. Jadi makna romantis ini tergantung dengan apa? Dengan alat indera mata kita, indera mata kita nih, sumber bacaan dan sumber tontonan. Jadi hati-hati nih, makna romantis nih, kalau misalnya kita salah, maka kita akan menuntut pasangan kita untuk romantis seperti yang kita tonton. Ya sekarang misalnya ada ikatan cinta misalnya, kita pengen perempuan, ya, yang perempuan misalnya, pengen laki-laki yang seperti Mas Al, ya. Yang romantisnya kayak gitu, ya. Atau yang laki-lakinya pengen yang romantisnya seperti Andin, ya. Ini karena apa? Ya karena memang nontonnya ikatan cinta. Beda lagi kalau misalnya nontonnya ya yang film yang lain yang kemudian menjadi kiblat pemikirannya, ya begitu. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau nonton, ya. Sekarang memang nggak ketara, ya. Sekarang ya kalau nonton drakor, gimana Ustaz nonton drakor, ya, itu nanti ada bahasanya lagi, ya. Ya kemudian ya nggak apa-apa, nggak pernah nonton TV, kalau nonton YouTube dan seterusnya, ya itu kan pengaruh, ya. Artinya setiap tentang berada pikiran tapi ya gue orang pasti temannya amal, ya. Ada nggak harus hafal Quran bareng, bla 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 macam-macam, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang paling terberat dalam rumah tangga adalah manajemen ketidakcocokan. Ini akan saya bahas dalam daurah suami istri, ya, Desi. Insya Allah manajemen ketidakcocokan. Karena apa? Karena tidak cocok ini yang tadi ada pertanyaannya kan, ya. Ya tidak cocok itu berarti tidak satu pandangan, ya. Kalau misalnya saya menunjukkan ini apa ini? Ini pulpen, ya. Maka teman-teman ada yang mengatakan bahwa itu bukan pulpen, itu buat garuk-garuk. Ya, akhirnya garuk-garuk, ya. Ini buat alat penggaruk, bisa jadi karena dia memang hobinya garuk pakai pulpen, ya. Dan seterusnya. Ini kan masalah cara pandang, ya, teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa pakai kopi itu bagus, namanya cara pandang. Dan ketidakcocokan akan terjadi, teman-teman. Karena apa? Karena kita beda kepala, beda pemikiran, beda latar belakang, beda sosialnya, beda
lingkungan, dan seterusnya. Pokoknya perbedaan itu yang menyebabkan kita tidak cocok, dan ketidakcocokan itu yang menyebabkan kita dicocokkan sama Allah, begitu kan ya? Karena kalau misalnya kita sama-sama cocok kan nggak asik juga ya, gitu-gitu aja ya. Bangun tidur cocok ya, nggak ada cekcoknya gitu ya, kayaknya nggak asik. Karena sebagian dari cekcok itu ya sebagian dari uh, kecocokan itu adalah diawali dengan cekcok, bisa jadi ya, dari cekcok kemudian jadi cocok. Dari cocok itu kemudian ada saatnya nanti tidak cocok, dari tidak cocok nanti ada cekcok lagi supaya cocok lagi. Karena apa? Uh, ada begini rumusnya adalah manusia memiliki naluri untuk menikmati proses ya, kemudian ada protes, ada proses, ada progres. Ya begitulah ya, hidup itu begitu ya. Jadi nggak akan lancar, nggak akan santai hidup itu. Ada proses, ada protes nih. Protes artinya keluar dari pemikirannya nanti ya. Nggak setuju lah sama itulah, setuju misalnya. Kalau nggak setuju, oke, dia bikin proses baru. Tapi kalau misalnya dia nggak setuju, kalau dia nggak setuju maka dia bikin proses baru ya. Kalau dia setuju maka dia kembali ke proses yang berjalan di sini. Ya, ini akan didapatkan di manajemen ketidakcocokan ya, insya Allah. Sebentar lagi kayaknya selesai ya. Akibat pasangan tidak sesuai harapan apa? Yang pertama adalah melupakan hak dan kewajiban pasangan. Ya, antara suami dengan istri, suami lupa hak dan kewajibannya, istri lupa hak kewajibannya. Kemudian 82% kekacauan dalam komunikasi ya. Handphone handphonenya dikasih pin ya, dikasih password ya, dan seterusnya, sampai ATM juga dikasih pin yang beda-beda setiap hari ya. Bahaya nih ya. Kemudian ya pokoknya masalah-masalah komunikasi yang kemudian sampai sebelum tidur aja mereka diem-dieman, itu bisa jadi ya. Kemudian mudah berbelok, arti mudah berbelok itu berpaling ya, seperti itu, artinya mudah digoda ya. Kemudian yang 78% adalah perpisahan. Kenapa cuma 78% Ustaz ya? Karena ya setelah diadakan ngobrol mediasi ya, mereka akan kembali ya mediasi ini. Ternyata kesalahan itu ada di mana? Kesalahan ada di sini ya, masalah komunikasi, sehingga mereka akan kembali memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga nggak jadi. 78% ya, hanya 78%. Kalau tadi di awal video adalah berapa? 5.000 ya, 5.000 tahun Agustus 2020 ya. Satu bulan tuh yang mengajukan cerai 5.000 ya. Ini luar biasa ya teman-teman. Kemudian ini yang paling penting ya, sabar, maaf, dan nasihat. Wala tahinu wala tahzanu. Artinya jangan lemah ya. Arti hana ya, hana beda dengan hana. Kalau hana ini menarik ya, kalau hana lemah ya. Jadi wala tahinu wala tahzanu. Kalau hazan ya, hazan ini adalah kesedihan yang teramat sangat ya, hazan ya, kesedihan yang teramat sangat. Kita nggak boleh sedih banget ya. Cukup kalau misalnya sedih ya udah cukup sebentar aja ya. Maka obat dari ketidakcocokan yang ada pada diri pasangan kita ya, kita sabar ya, kita sabar menghadapinya, memaafkan diri kita dan pasangan kita, dan menasihati. Menasihati siapa? Menasihati diri dan pasangan. Menasihati pasangan dengan apa? Dengan akhlak. Ya, begitu. Ingat catatannya di sini, setelah memperbaiki diri. Ya, sabar, maaf, dan nasihat ya, setelah memperbaiki diri. Saya menutup majelis ini dengan kata Fudail bin Iyad. Dampak maksiat yang ditampakkan secara langsung adalah kendaraan yang rusak atau mogok, pasangan yang tidak sesuai harapan, pembantu dan karyawan tidak amanah, sulit diatur, dan tikus yang masuk ke dalam rumah. Fudail bin Iyad, Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, jadi kalau kita punya pasangan yang tidak sesuai harapan, bisa jadi kita punya maksiat yang belum ditaubati.
Ya, kita cross check dulu diri kita. Mudah-mudahan ya apa namanya bisa membuat kita lebih baik dari hari ke hari ya. Baik, alhamdulillah saya kira cukup untuk materi malam ini. Ya, ya. Tes. Ya, jazakallah khair Ustaz atas materi Gimana yang telah kedengaran? disampaikan. Ya, silakan Kang Jun, ada yang mau disampaikan? Iya sih. Sebelumnya mohon maaf Kang, ada masalah gangguan teknis. Mohon maaf teman-teman, yang seharusnya MC itu saya, namun tadi ada masalah, jadi diganti sama Pak Dani. Mohon maaf Ustadz sebelumnya. Baik teman-teman, sebelum penutupan, mungkin ada informasi penting yang mungkin menarik untuk disimak untuk teman-teman semua. Yang pertama, saya ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz yang telah memberikan materinya. Subhanallah, luar biasa, keren sekali Ustadz. Makasih materinya. Oke, untuk informasi yang pertama adalah program GSHQ yang baru, yaitu adalah Kipran, kelas intensif pranikah bagi teman-teman yang ingin atau mau mengikuti kelas intensif. Insya Allah nanti panitia GSHQ akan mengadakan Kipran. Terus yang kedua adalah program Kitabah, kajian ilmu tajwid bersanad batch 9. Insya Allah kita akan mulai di bulan Agustus kalau nggak salah. Fasilitas yang akan didapatkan yaitu ilmu Al-Quran bersanad, sahadah atau sertifikat bagi yang memenuhi syarat, terus souvenir GSHQ, dan yang menarik adalah kita akan mendapatkan teman-teman yang soleh-solehah. Untuk informasi yang selanjutnya adalah, mungkin ini menarik untuk disimak, yaitu Hijaki Wedding Planner. Hijaki Wedding Planner ini menawarkan beberapa promosi khususnya untuk yang mau menikah, dan ada promo menarik dari Hijaki Wedding Planner bagi peserta yang mengikuti Kipran. Nanti akan dikasih promosi atau harga diskon senilai 10%. Bagi teman-teman yang berminat bisa follow Instagramnya di @hijaki.wv. Diulang, @hijaki.wv. Atau bisa menghubungi line telepon Kang Kiki di 089 656 815 265. Saya ulangi, 089 656 815 265. Itu line telepon Kang Kiki. Jadi kalau kalian ingin berminat wedding secara syar'i, bisa menghubungi Hijaki Wedding Planner. Classy, affordable, keep syar'i insyaallah. Mungkin itu saja informasi yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama keluarga besar GSHQ. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada operator yang sudah melaksanakan acara ini. Terima kasih juga kepada ketua pelaksana
Kang Agus, Terni, semangat semuanya. Al-Mukarram, Al-Ustadz, Ahmad Sanusi Al-Hafidh yang saya hormati, terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih juga atas doanya, sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Meskipun tadi ada kendala, mohon maaf. Saya izin pamit, mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya. Dan ada kata-kata mutiara dari saya. Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, jika tidak, kita akan kehilangan pasangan yang terbaik. Jujun Juarsah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah sekali lagi bagi Kang Jujun, juga bagi Ustadz yang telah tadi memberikan materi bagi kami semua. Sungguh ilmu yang luar biasa, bahwa kita mungkin bisa salah dalam memilih pasangan, tapi hal tersebut pun juga bisa diperbaiki, yaitu dengan mendekatkan dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi teman-teman semua, bisa diambil kesimpulan, sebab pasangan yang tidak sesuai dengan harapan antara lain motivasi dan tujuan kita yang memang harus diperbaiki dan benar-benar harus karena Allah. Karena dengan mendapatkan Allah, maka kita akan mendapatkan segala sesuatunya. Terus kedua, kesalahan dalam proses. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam syariat. Mungkin itu yang dapat disimpulkan dari kajian malam ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan GSAKI maupun kegiatan Kipran ini, dapat menghubungi admin di grup yang sudah dibuat sebelumnya. Saya selaku moderator dan juga pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam pembawaan acara malam ini, dan juga mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi sebelumnya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa Qur'atul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pamit duluan. Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.